Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Naftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Anta tajal husna idza syi'ta sahla. Amin rabbal alamin. Hasanan wal an sanata'allam an al-mawadi' ya al-manha al-salati fiha, tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang dilarang untuk dijadikan sholat. Ya, ini mohon maaf, kita mulai jam 6 karena saya tadi ngantar istri dulu ya jadi ada urusan. Alhamdulillah masih bisa ini belajar kita. Jadi lokasi-lokasi yang diharamkan, yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk dijadikan untuk sholat. Yang pertama, as-sholatu fil maqbarah. As-sholatu sholat fil maqbarah, di kuburan. Ya, bukan di dalam kuburan. Fi itu kan di dalam ya, bukan di dalam kuburan. Emang ada yang mau, ada yang berani sholat dalam kuburan. Wa inna Berani. syayukhaini ya, nah ini dia. Wa Ahmad wa Nasa'i an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat pada kaum Yahudi dan Nasrani yang sebagaimana ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid, yang mana mereka menjadikan tempat-tempat makam para nabi itu sebagai tempat ibadah. Nah, ya tidak boleh. Nah, Anna Nabi SAW qala la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian itu sholat di kuburan. Wala tajlisu, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Nah, ya maksudnya di atas makamnya pun itu tidak boleh. Di sini jadi jangan, tidak boleh apalagi menginjak. Nah, makanya kalau ada itu baiknya dijaga kuburan-kuburan itu ya. Jadi kalau kita mau berdoa jangan duduk di atas kuburan, yang di sampingnya. Kita berdoakan. Macam ini. Qala, nah ini Anjan ibn Abdullah al-Bajali qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin yaqulu inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ahum wa sunnah afala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Nah, ini tidak boleh. Di sini di halaman 470 ya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan makam ya para nabi mereka serta makam orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah jangan sekali-sekali. Nah ya, ketahuilah janganlah sekali-sekali. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Nah, ala itu masa ketahuilah. Fala janganlah kalian jadikan kubur itu sebagai masjid. Ini anhakum anzalik. Nah, Rasulullah itu melarang, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan tempat kuburan itu sebagai masjid. Aku telah melarang kalian. Di sini ya, Aisyah yang dikatakan ya. Langsung ke terjemahan saja ya, agar cepat selesai. Udah biar langsung jilid 2. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi
perihal gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Gereja itu dikenal dengan nama Maria di halaman 470. Sewaktu ia menceritakan tentang lukisan-lukisan yang ada dalamnya, beliau bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu as-salih aw ar-rajulu salih banau 'ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka as-sur. Ulaika syirarul khalqi 'indallah." Mereka adalah suatu kaum yang jika ada seorang hamba atau orang soleh yang meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya tuh, ya. Mereka kemudian melukis berbagai lukisan dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi tidak boleh ya di atas kuburan itu ada masjid. Oh, yang kedua, tidak boleh juga kuburan itu dilukis-lukis. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu zairatul kubur wal muttaqidin 'alaihil masjid was saraj." Nah, ini Allah melaknat kaum wanita, mohon maaf, yang berziarah ke kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid serta meletakkan lampu-lampu di atasnya. Nah, ini jangan sampai kita terlalu saklek dengan kalimat ini ya, hadis ini. Kita coba pahami dulu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan yang tersebut di dalam hadis itu yang bersifat makruh. Baik letak kuburan itu ada di belakang orang yang sholat maupun di depannya. Adapun menurut pendapat para pengikut mazhab Zahiriyah, hukumnya haram. Bahkan melaksanakan sholat di kuburan itu tidak sah. Menurut mazhab Hambali juga haram jika di tempat pemakaman itu terdapat 3 buah kuburan atau lebih. Tetapi jika hanya terdapat 1 atau 2 kuburan, sholat di mana hukumnya sah dan dianggap makruh jika sholat menghadap ke kuburan itu. Tetapi jika tidak menghadap kepadanya, kuburan tidak makruh. Ini saya akan menjelaskan tentang Allah melaknat kaum wanita yang berziarah ke kuburan. Ya, ini sebenarnya kalau kita pernah melihat itu, mohon maaf ya, kalau misalnya ada keluarga meninggal atau siapa itu biasanya kan istrinya nggak ikut, kadang-kadang ada yang begitu, ada yang ikut. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan. Allah melaknat kaum wanita yang berziarah ke kuburan itu dulu itu dijadikan tempat masjid, ya, buat sholat, buat ini, buat ibadah. Nah, itu jadi akhirnya keluarlah kalimat diharamkan. Ya, ini terkait dengan ziarah. Tapi kan dulu kan Rasulullah kan melarang apa? Melarang nahaitukum an ziyaratul kubur wazuruha. Dulu kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, kata Rasulullah. Dulu aku melarang kalian itu berziarah kubur. Nah, sekarang ziarahlah kalian. Kenapa dulu itu orang-orang ziarah kubur itu dijadikan tempat-tempat apa? Ibadah, seolah-olah menyembah mayat, ya, bukan menyembah Allah itu. Nah, sekarang kita perhatikan orang-orang ya, ada yang duduk lama gitu kan, akhirnya astagfirullahaladzim, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sholat di gereja Nasrani atau tempat peribadatan Yahudi. Nah, kita pernah dengar itu di Amerika ada yang sholat Jumat di gereja. Ya kan berita itu kan. Abu Musa al-Ash'ari dan Umar bin Abdul Aziz pernah melaksanakan sholat di dalam gereja. Menurut Syabi Atta dan Ibnu Syirin, sholat di dalam gereja tidak bermasalah, diperbolehkan. Bukhari berkata, Ibnu Abbas pernah melaksanakan sholat di tempat peribadatan Yahudi yang tidak terdapat arca-arca atau patung-patung di dalamnya. Umar radhiyallahu anhu pernah menerima surat permohonan fatwa yang berisi kabar bahwa kaum muslimin di Najran tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih dan lebih baik untuk melaksanakan sholat. Nah, misalnya tempatnya kotor, ya, mungkin tidak layak untuk dipakai sholat. Selain sebuah gereja, nah, Umar lalu menyampaikan jawaban atas surat itu agar gereja tersebut dibersihkan dengan air dan daun bidara. Selanjutnya mereka dipersilakan untuk melaksanakan sholat dalamnya. Akan tetapi, menurut penganut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukum melaksanakan sholat di dalam gereja adalah makruh secara mutlak. Jadi, kalau ada tempat yang lain selain gereja, maksudnya tempat bersih, ya harus yang lain. Tapi kalau misalnya ada tempat, misalnya tempat yang nggak layak, kotor,
misalnya nggak ini membuat sholatnya nggak nyaman, boleh ya, itu boleh. Tapi kalau di dalam gereja itu ada patung, artinya nggak boleh, ya. Kan ada tuh gereja ada patung itu yang nggak boleh. Atau kalau mau harus ditutup, ya karena kita menyembah Allah bukan menyembah patung, ya dalam itu. Nah itu pentingnya di jangan kan dalam gereja, dalam masjid aja kalau ada banyak-banyak apa tulisan depan kita itu nggak boleh karena apa mengganggu sholat kita. Halaman 472. Lokasi-lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. Nah, mana saja? Di antara tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah tempat pembuangan kotoran. Tuh, sampah. Coba bayangkan. Kita lewat aja udah nggak nyaman baunya. Lewat aja tuh berapa detik. Apalagi kita di situ. Saya yakin. Aduh, sholatnya udah nggak ini. Bukan sholat itu pasti udah nggak nyaman. Ya kan? Nah itu Iya. tempat penyembelihan hewan juga sama, bau-bau binatang nggak nyaman sholat kita di tengah-tengah jalan, ya iya di tengah jalan mau ditabrak, makanya kalau ditanya sholatnya di mana, sholat Jumat di mana, ya di masjid, masa di tengah jalan. Ya kalau misalnya musafir itu kan sholatnya di, ya jangan di tengah jalan mengganggu. Nah tuh kandang unta, iya sama. Tempat pemandian sama, tempat mandian juga masa sholat terus ada orang mandi depannya kan, aduh gimana itu, ya kan, nauzubillah, tidak diperbolehkan. Dan di atas Ka'bah, ya pasti orang kita apa sholatnya di Ka'bah, depan apa Ka'bah ya. Hal ini merujuk kepada hadis berikut, nggak ada hadis-hadisnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad melarang sholat di 7 tempat. Tempat pembuangan kotoran, tempat penyembelihan, dan seterusnya. Adapun sebab dilarang, apa sebab-sebabnya? Di tempat pembuangan kotoran dan tempat penyembelihan. Karena tempat itu syarat dengan najis. Iya, banyak najisnya ya. Menggunakan tabir penyekat. Tuh. Karena itu sholat di tempat itu hukumnya haram jika dilakukan tanpa menggunakan tabir, maksudnya tanpa ada pembatasnya. Adapun jika memakai tabir hukumnya makruh, tapi kan tetap aja kurang nyaman baunya kan. Adapun menurut Ahmad dan Dawud hukumnya tetap haram walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya iya, pasti nggak nyaman baunya ya. Mengenai alasan larangan sholat di kandang unta, kenapa dilarang di kandang unta? Karena tempat itu diperuntukkan bagi bangsa jin tuh. Ternyata jin-jin itu tinggalnya di kandang onta. Nah, bunda-bunda Ih, kalau mau lihat jin, mau ketemu jin ke kandang onta. Ya, tuh. Kalau pingin ini. Tapi kalau mau ketemu jin-jinan, mah bang jin bohong-bohongan di pabrik celana jin. Ya, nih. Jadi kita ya jin mah di mana aja ada sih sebenarnya. Ya, tapi itu kita harus gimana biar kita itu kan boleh nggak kita berhubungan dengan jin? Boleh, tapi harus hati-hati. Kan banyak orang-orang menyalahgunakan jin dipakai buat sesuatu yang ini, astagfirullahaladzim ya. Ya, tapi harus hati-hati. Banyak orang lebih apa? Lebih banyak percaya sama jin ya. Karena dikit-dikit minta bantuan sama jin. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ya, ada juga jin Islam. Jin Islam. Ya mudah-mudahan di rumah kita banyak jin Islam, seneng dengar apa ayat-ayat Al-Qur'an. Kan ada kan jin itu kan waktu itu kan uh, pingin dia kalau apa jin itu kalau mendengarkan bacaan Al-Quran tuh seneng, adem gitu kan, senang banget, apalagi kalau jin itu mendengarkan surat Ar-Rahman, oh seneng, Ar-Rahman, senang dia jin itu. Nah, jadikan apa rumah kita itu sering baca Al-Quran sehingga jin Islam banyak. Itu pernah itu di rumah saya itu di Surabaya, mohon maaf, itu ibu saya itu kesurupan. Saya ibu saya kesurupan, habis itu ditanya baru jawab, kenapa kamu apa keluar dari apa tubuh ibu saya? Nggak mau, saya nggak mau keluar. Kenapa? Saya apa kata ibu saya ya, tempat saya yang di situ jangan dibongkar. Waktu itu kan direnovasi, ada poster Ka'bah, poster Masjidil Haram besar itu kan.
itu bocor jadi diperbaiki, dilepas, ternyata jinnya marah dia. Jinnya marah, masuk di dalam tubuh ibu saya, ngomong, jangan usir saya dari rumah ini, kata jin. Nah, siapa yang ngusir? Kita nggak ngusir. Ya, saya ingin di sini karena di sini baca Quran, sholat tuh. Jinnya ngomong gitu. Nah, ya. Hmm. Jadi kita Hmm. jadikan rumah itu tempat ibadah. Nah, itu buktinya itu jin ngomong. Ibu saya nggak ngomong. Pak, waktu selesai baru dah ibu saya sadar apa? Tapi ibu saya nggak sadar. Nah, ya, kalau bisa sih dalam rumah itu apa ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya itu kaligrafi. Itu jin suka tempat-tempat yang itu. Ya, kan sampai dibilang saya itu udah berapa tahun tinggal di sini. Tuh, saya senang apa itulah subhanallah. Kan ada tuh jin-jin begitu. Ada juga jin yang nggak baik. Justru jin yang nggak baik itu dia ngorek-ngorek keburukan kita. Ayo hati-hati tuh. Nih, ya, itu ya kan biasa ada tuh yang kesurupan ngomong-ngomong tuh astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillah. Oke lanjut. Sampai mana nih? Larangan sholat di tengah jalan. Nah sekarang kandang unta. Larangan sholat di tengah jalan. Karena jalan adalah tempat lalu lalang orang. Iya, ada tuh. Jangankan di tengah tengah jalan. Di dalam masjid aja itu kan maaf nih. Dalam masjid itu kan banyak orang lewat. Tapi dia malah sholatnya di tengah-tengah. Ya kan coba ada tuh kan. Jadi yang itu muter-muter aja yang mau lewat susah. Nah, cari tempat yang nyaman, yang nggak mengganggu juga gitu. Itu ada tuh. Jadi pas pintu lagi. Taruhlah misalnya pintu depannya itu ada pintu. Dia sholatnya depan pintu, coba bayangin. Itu gimana orang lewat, ya kan? Susah. Nah, jangan sholat di situ. Cari tempat pinggir agak ini. Kalau dekat apa dekat dinding biar nggak mengganggu jalan juga. Biar apa? Biar kita juga khusyuk, ya. Nah, ini. Nah, itu kalau di Arab itu biasa itu sholat-sholat di jalan. Tapi sholat jalannya itu di trotoar. Subhanallah ya, mereka-mereka itu sholat. Tapi saya nggak tahu itu bisa nggak khusyuk. Matanya kemana nggak tahu. Ada orang lewat, ada mobil, rintin-tintin gitu kan. Ya saya kurang tahu. Nah, memang baiknya sholat itu tempat yang sunyi. Ya, ya kalau bisa sih gitu kan. Kalau misalnya dia lagi dagang. Ada tuh yang lagi dagang, sholatnya di tempat dagang. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi lebih afdol dagangannya ditutup, sholat di masjid. Nah, itu baru baik lagi. Tidak perlu takut ya, karena dagangan itu Allah yang atur rezekinya. Tidak, makanya itu hebatnya kalau kita ini kenapa sih kalau setiap panggilan, setiap adzan kok kita langsung disuruh ke masjid? Kenapa coba? Nih, kita ambil contoh aja deh. Kita ambil contoh misalnya kita ini kan ada orang tua, mohon maaf, orang tua nyuruh anaknya eh, kerja gitu Pak atau bantu-bantuin. Enggak taunya sama orang tuanya suruh berhenti, berhenti, makan makan dulu, makan gitu kan. Tapi dia nggak mau, enakan kerja. Tapi dalam kerjanya itu bantu-bantuin itu nanti dia akan sakit dia gitu. Kalau nggak makan dia akan sakit. Nah, sama dengan kita. Nah, kita ini kan kerja sama Allah emang kita diperintahkan kerja, cari uang, cari rezeki, ikhtiar. Tapi suatu saat Allah manggil jam setengah 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, Allah manggil gitu kan. Coba gimana rasanya? Kita kan udah kerja, tapi Allah manggil. Apa maksudnya Allah manggil kita? Ayo sini, deketin sini. Aku mau ngasih tahu nih. Tuh, gitu maksudnya. Kata Allah. Sini, jangan kerja terus. Capek loh kamu kerja. Sini, ayo. Nih, ayo. Saya kasih tahu. Nah, kamu kan lagi sholat nih. Nah, ini Allah ngasih tahu, Allah bersihkan hati kita dulu, subhanallah. Allah apa mungkin darah-darah kita dibersihkan, apa badan kita, subhanallah. Nah, kita nggak sadar, ya. Itu ibarat apa siraman rohani buat kita. Nah, di situ enaknya nyaman. Coba seandainya saja saya yakin, seandainya saja kalau nggak ada waktu sholat duhur, ayo gimana coba? Kerja terus kan, gak ada istirahatnya, ya kan?
Paling istirahatnya cuma istirahat makan aja. Udah habis itu nggak ada. Paling sebentar, makannya paling 15 menit. Tapi karena ada sholatnya, itu lama kan. Coba kalau kita ke bank-bank atau kemana itu pasti ada istirahat jam 12 sampai jam 1 jam. Ya kan? Istirahat. Tuh, itu hebatnya karena ada sholat kita disuruh istirahat. Tuh, ada makannya. Nah, ini pentingnya kita tuh kalau misalnya ada kerja-kerja, kalau ketika ada azan, udah kita betul-betul harus memenuhi panggilan Allah. Karena semuanya Allah yang ngatur hidup kita. Tapi apakah habis sholat kita tetap lanjut beribadah, berzikir, Pak? Enggak. Balik lagi, kerja lagi. Tuh, ada yang nyaran istirahat boleh. Tergantung kerjanya seperti apa. Tapi nggak boleh diporsir. Waktu sholat asar, azan, datang lagi, sholat asar lagi gitu. Sholat menghadap Allah. Itu hebatnya. Seandainya kalau nggak ada sholat, coba. Saya nggak tahu tuh yang tempat-tempat yang mohon maaf yang nggak ada sholat nggak ada sholatnya. Ya saya yakin cuma makan selesai kerja lagi. Ya capek. Tapi kalau sholat, subhanallah ngambil air wudhunya seger, ya masuk masjidnya enak, adem, sholatnya juga. Saya yakin tuh orang-orang itu kalau habis sholat enak sampai apa? Pingin tiduran, ya kan? Pasti tuh pingin tiduran enak, seger. Apalagi kalau lagi puasa, wah, pasti ngantuk itu udah enak tuh. Ya, jadi kalau sholat ya kita atur lah. Nah, jangan sholat di tengah jalan, ya nanti ditabrak lagi aku ya. Nah, karena jangan tempat dalam. Bagi orang yang sholat, hal ini tentu saja akan banyak menimbulkan gangguan yang menyebabkan hilangnya kekhusyuan. Iya, jangankan di jalan-jalan, jangankan di kandang, jangankan di tempat, mohon maaf, pembuangan sampah. Di rumah, di masjid aja belum tentu khusyuk, apalagi itu ya. Ya kan? Nah ini. Adapun alasan larangan sholat di atas Ka'bah sebab orang yang melaksanakan di atas Ka'bah itu tidak menghadap kiblat. Iya, orang sholat di atas Ka'bah masa di Ka'bah di bawahnya. Ya, syariat sholat diharuskan menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu para ulama berpendapat tidak sah sholat di sana. Hanya pengikut mazhab Hanafi yang mengatakan boleh, tapi hukumnya makruh disebabkan kurang adanya penghormatan terhadap Ka'bah yang mulia. Adapun larangan sholat di tempat pemandian karena nah sekarang sholat di tempat pemandian banyak najis sehingga menurut jumhur ulama hukumnya makruh meskipun tidak najis di tempat tersebut yang digunakan untuk sholat. Menurut Ahmad, golongan Zaria dan Abu Saur, sholat di tempat pemandian sama sekali tidak sah. Iya ya, mandian-mandian kan mohon maaf ya, namanya orang coba coba lihat, pernah nggak ada yang tahu nggak kalau kita berenang di suatu tempat atau mandi di kolam banyak orang, ada yang tahu nggak kalau mereka itu ada yang buang air kecil di situ? Mohon maaf, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Ya nggak ada yang tahu, orang kita juga begitu, ya kan? Makanya itu susahnya, astagfirullahaladzim. Karena memang pemandian itu memang nggak ada kita lihat orang itu kalau mau mohon maaf buang air itu pasti ke kamar mandi, pasti di situ-situ juga. Kecuali buang air besar nggak ada, ya nggak bisa di situ kan, astagfirullahaladzim. Coba. Nah itu najis. Jadi maksudnya apa? Dia khawatirkan bukan sholatnya di air itu bukan. Maksudnya di permandian itu takutnya orang keluar dari tempat air terus masih ada kan masih najis tuh. Nah, lantai-lantainya itu najis, ya. Makanya kalau mau berenang di kolam renang sendiri aja di rumah, bikin kolam renang sendiri. Nah, itu lebih nyaman. Ditulis di situ tidak boleh mohon maaf buang air kecil di kolam renang. Nah, iya, jadi bersih ya di kamar mandi apa di kamar mandi gitu. Kita nggak sadar selama ini kan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya saya sendiri juga masih berenang sih. Mohon maaf. Coba bayangkan Bu ya. Kita berenang, mohon maaf campur air buang apa? Air najis. Betul nggak? Ya kan? Iya, ya, ya meskipun memang airnya banyak kita nggak sadar. Tapi kalau seandainya yang mau buang air kecilnya ada berapa orang di situ, ya Allah, kita berarti mandi air, astagfirullah, baru sadar ya. Ya Allah, ya Allah, ya, aduh. Nah, mohon maaf, jangan sampai, aduh, nggak mau berenang lagi, nggak boleh. Tapi habis itu jangan lupa bilasnya bersih, sampoan, pakai sabun, ya bersih gitu kan. Insya Allah sih kalau udah gitu kan nggak nyaman insya Allah kan. Iya. Insya Allah. Apalagi di laut.
Yang di laut itu kan, mohon maaf, yang buang air banyak banget, ya kan, banyak. Jadi ikan-ikan pada buang air, ikan-ikan, ya kan, tuh makanya rasanya asin kan, ya itu asam pelatih. Ya bukan dari situ ya. Nah, ini jadi tapi menurut saya jangan terlalu apa ya, diambil serius. Waduh, aku nggak mau berenang ah, banyak yang pipis itu enggak ya. Ya, kecuali kalau misalnya kolamnya kecil, ya hati-hati juga kolamnya kecil. Misalnya ada nih tempat pemandian air panas. Nah, itu biasanya tuh tapi saya yakin pemandian air panas sih jarang sih yang pipis karena memang susah di situ. Karena panas airnya. Nah, pemandian air panas itu biasanya nyaman tuh, enak tuh buat ngerendam. Apalagi kalau di Papandayan tuh lebih panas lagi tuh. Saya yakin nggak ada yang berani ngerendam ke dalam, kakinya aja yang ngerendam. Itu nggak ada yang berani karena panasnya itu. Ya, Astagfirullahaladzim. Nah, itu terkait dengan pemandian. Sholat dalam Ka'bah. Nah, ini pernah nggak kita kalau umroh haji itu ngelihat ada, kalau Ka'bah dibuka, subhanallah, pingin banget kita masuk ya ngeliat itu ya. Mengerjakan sholat dalam Ka'bah hukumnya sah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Suatu ketika Rasulullah bertanya, masuk ke dalam Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Talha. Kemudian pintu Ka'bah ditutup. Setelah mereka membuka pintu Ka'bah, aku yang pertama masuk. Aku pun bertemu Bilal dan bertanya kepadanya, apakah Rasulullah sudah sholat? Bilal menjawab, iya. Beliau sholat di antara kedua, ada di situ dalamnya itu ada tiang, namanya tiang Yamani. Ya. Lanjut di halaman 474. Hukum memasang sutra. Sutra kalau bahasa Arabnya ya. Tabir apa, pembatas. Seseorang yang melaksanakan sholat sunnah memasang sutra di depannya sehingga dapat menghalangi orang yang akan lewat di depannya dan mencegah pandangan hal yang ada di depannya. Nah, ini Abu Sa'id, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, hendaklah ia menghadap sutra itu dan mendekatkan padanya. Jadi kalau di masjid-masjid itu biasanya ada tuh apa, kayu ya. Nah, itu ditaruh di depannya. Udah fokus di situ aja. Ya, jadi nggak ada yang berani lewat gitu kan. Nah, jadi kita fokus. Yang kedua, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah hendak pergi untuk melaksanakan sholat hari raya. Beliau menyuruh salah seorang sahabat untuk membawa tombak, lalu tombak itu dipancangkan di depan beliau. Beliau kemudian sholat menghadap ke arah tombak itu, sedangkan orang-orang berada di belakang beliau. Hal itu juga beliau melakukan sewaktu berpergian. Hal itu selanjutnya diikuti oleh para umara, yakni kepala-kepala daerah. Menurut para ulama, pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, memasang sutra tabir disunahkan apabila orang yang sholat merasa khawatir akan ada seseorang atau suatu melintas di depannya. Adapun jika merasa aman, hal itu tidak disunahkan. Hal ini merujuk pada hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Nabi melaksanakan sholat di tanah lapang dan depan beliau tidak terdapat sesuatu apapun, beliau tidak memasang. Nah, kalau misalnya kita dalam lapangan nih, dalam lapangan nggak ada orang, sepi, boleh ya, nggak perlu pakai sutra. Di rumah nih, nah hati-hati kalau kita sholat di rumah, ya misalnya ada lalu lalang, itu harus pakai sutra, ya. Kecuali kalau kita betul-betul sholatnya di depan dinding, maksudnya menghadap dinding, anunya aman, nggak ada yang lewat, baru boleh. Tapi kalau sholatnya di tengah-tengah atau di ruang tamu nih, tengah-tengah, nah itu harus pakai sutra, ya. Biar nanti yang lewat tahu bentuk sutra, bentuknya seperti apa. Yang digunakan oleh orang yang sholat dapat berupa apa saja yang diletakkan di depannya meskipun hanya berupa ujung hamparan. Ada banyak hadis. Yang pertama, jika salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, hendaklah ia membuat tabir. No, kita tuh kalau bisa ada punya sutra tuh di rumah, ya, untuk sholatnya itu walaupun hanya dengan menggunakan anak panah, ya, nah itu penting. Bikin banyak kok dijual-jual pun di online tuh apa, di online tuh apa aja ada semua, dari A sampai Z tuh ada semua, hebat itu. Ya Allah ya. Jadi sekarang nih khawatir nih, khawatir lama-lama, mohon maaf ya, lama-lama nih nanti kontrakan-kontrakan yang buat toko-toko sepi nih. Ini udah di rumah masing-masing, ya. Ya karena mereka berpikir enakan di rumah nih, udah nggak bayar kontrakan, udah ini untung tinggal ada yang pesen kirim. Ya semakin canggih tapi kasihan, ya udah mulai, mohon maaf ya, mengurang ini. Ya kita sebenarnya kalau bisa sih, ya jangan sampai lah harus, kita harus kerja ya. Kasihan jadi ya.
Ya bagus juga sih sebenarnya instan. Tapi kan mengurangi SDM jadinya. Ya mengurangi pemasukan juga. Tapi menambah pemasukan orang-orang yang kerjanya instan. Ya apa ini. Ya pokoknya praktis. Yang kedua, yang mana ya? Sampai mana tadi? Sutra Imam. Sampai mana belum saya jadi lupa. Ayo, belum menghadap tiang masjid. Mohon. Oh ini ya. Apabila saya mengatakan masjid yang meletakkan sesuatu sutra di depan itu sutra imam sutra. Halaman 476 kan? Oh iya, 476. Apabila salah seorang di antara Iya, kalian melaksanakan sholat, betul. hendaklah ia meletakkan sesuatu depannya. Jika ia tidak mendapatkan sesuatu, hendaklah ia mengucapkan sebuah tongkat. Jika tidak tongkat, hendaklah garis. Tidak akan bermasalah baginya sekiranya ada yang lewat di depannya ketika ia sedang sholat. Nah, misalnya pakai garis juga boleh, ya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada benda, boleh pakai garis. Nomor tiga, diriwayatkan ya pernah sholat menghadap tiang dalam masjid. Nah ini dia, ya ini dalam masjidnya menghadap sebatang pohon, menghadap tempat tidur. Sedangkan Aisyah berbaring di atasnya menghadap kendaraan. Bahkan beliau pernah menghadap palang kendaraan. Tolha, ketika kami sedang sholat, tiba-tiba ada beberapa binatang yang lewat di depan kami. Setelah hal itu disampaikan Nabi, hendaklah salah seorang dari kalian memasang palang kendaraan tunggangan depan ketika sholat sehingga jika hal itu dilakukan tidak akan bermasalah baginya sekiranya ada yang lewat di depannya. Nah ya, nah kalau misalnya ada binatang-binatang kalau kita lagi sholat gimana perasaannya? Ya, ya kalau cuma binatangnya kucing, kucing sih nggak masalah kita sholatnya aman. Coba kalau ular, jangan kan ular, kecoa aja deh kecoa. Kecoa kita sholat kecoa lewat yakin dia nyari baygon itu. Aduh, nggak ada yang berani. Ah, gitu. Makanya gimana biar sholatnya khusyuk, merem. Ada binatang lewat aman, ya aman dah. Aja udah masuk baju aja udah baru terasa ya kan loncat. Aduh ya nih makanya kalau bisa sih kalau sholat itu yang bersih, tempat bersih itu pentingnya. Ya kalau kemarin kan kita udah bahas bangun masjid, nah kita jadikan rumah itu seperti masjid, ada tempat kamar kita jadikan buat musola ya. Minta sebentar, mohon maaf pertanyaan deh. Kalau yang takut kucing juga jadi nggak khusus. Ah, iya betul, betul Bun. Iya betul. Ya kan ada yang takut kucing kan? Iya, nah, benar-benar ya. Tapi kan kenapa sih orang kok takut sama kucing ya? Heran juga saya tuh dari kecil ya kali ya. Ya kan kucing kan nggak jahat ini kan justru kucing kan ya emang ada sih yang begitu. Banyak juga sih takut sama kucing. Tapi kalau misalnya takut sama kucing, terus binatang apa yang dia nggak takutin kalau sama kucing takut? Apakah sama tikus dia nggak takut? Bisa jadi kebalikannya dia. Ya, dia suka sama tikus, bisa jadi. Wallah alam bisawab lah. Makanya perlu ditanya juga itu, kenapa takut sama kucing, terus takutnya sama apa gitu kan. Maksudnya nggak takut sama binatang apa dia. Kayaknya dia nggak takut sama binatang ini yang ya yang kalem-kalem gitu, yang ini ya mungkin kura-kura dia nggak takut kalau yang kalem gitu kan. Baik, ya ini sutra imam. Nah, sutra imam adalah sutra makmum sama. Nomor satu dari Umar bin Shu'aib, halaman 477 ya. Dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, kami turun bersama Rasulullah. Tuh, dari jalanan tinggi. Dan waktu sholat ini enaknya nih, buku fikih sunnah ini, jadi kita tahu cerita-ceritanya ya, subhanallah enak. Ya, nah nih.